Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Mahendra. Saya merupakan seorang mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Secara umum, benchmarking merupakan suatu metode pengumpulan informasi yang memungkinkan seorang manajer atau pihak perusahaan untuk membandingkan performa atau proses perusahaannya dengan performa atau proses perusahaan lain yang sama. Tujuan dilakukannya benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi proses atau performa saat ini, sehingga melalui hasil yang didapat kita dapat menetapkan standar baru ataupun untuk menemukan praktek terbaik untuk menyelesaikan suatu proses tersebut. Lalu ada beberapa jenis benchmarking. Yang pertama, ada historical benchmarking, yang mana ini merupakan jenis benchmarking di mana kita membandingkan performa atau proses perusahaan kita di masa lalu dengan perusahaan kita saat ini. Yang kedua, ada internal benchmarking, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi yang sama. Misalnya kita membandingkan kinerja dari masing-masing divisi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada competitive benchmarking, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan produk kita dengan produk pesaing yang memiliki karakteristik yang sama. Lalu yang keempat, ada functional benchmarking, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan fungsi atau proses dari perusahaan lain yang berada di berbagai industri, atau dengan kata lain kita melakukan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang lebih luas untuk fungsi-fungsi yang tentu saja juga sama. Kelima, yaitu benchmarking genetik, merupakan pendekatan dengan dilakukannya perbandingan atau proses bisnis fungsional yang cenderung sama di setiap industri, atau dengan kata lain kita melakukan perbandingan fungsi-fungsi atau proses sama dengan mengabaikan jenis industri. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan dan jenis-jenis dari benchmarking, lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, kapankah kita harus melakukan benchmarking? Kita dapat melakukan benchmarking pada saat kita ingin mengetahui seberapa bagus performa atau proses dari perusahaan kita saat ini. Dan kita juga cocok untuk melakukan benchmarking ketika kita ingin mengetahui bagaimana kompetitor menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, apa saja tahap-tahap dari benchmarking itu sendiri? Menurut Karlov dan Osblom, proses benchmarking terdiri dari 5 proses. Yang pertama, keputusan mengenai apa yang akan kita benchmarking. Hal ini terkait di sektor mana kita ingin melakukan perbandingan atas performa perusahaan kita. Lalu, identifikasi mitra benchmarking. Hal ini terkait dengan jenis benchmarking apa yang akan kita lakukan, apakah itu historical atau jenis benchmarking lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengumpulan informasi. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan analisis atas informasi yang kita lakukan, dan terakhir kita melakukan implementasi setelah kita mendapatkan hasil dari analisis yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja prinsip-prinsip dalam benchmarking. Prinsip pertama yaitu prinsip legalitas. Diharuskan pada masing-masing peserta benchmarking untuk dapat menghindari tindakan yang dapat menjadi penghambat kegiatan benchmarking maupun kegiatan pasca operasi, termasuk kegiatan perdagangan. Prinsip kedua adalah pertukaran. Perlu dilakukan diskusi antara
perusahaan dan mitra benchmarking untuk menghindari salah pengertian dan pemberian informasi yang sebanding. Selanjutnya ada prinsip kerahasiaan. Lalu yang keempat ada prinsip penggunaan. Yang kelima ada prinsip kontak pihak pertama. Lalu ada prinsip kontak pihak ketiga. Itulah prinsip-prinsip yang ada dalam benchmarking. Selanjutnya kita akan membahas apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan benchmarking. Yang pertama ada perusahaan terlalu berfokus pada internal dengan mengabaikan kenyataan bahwa proses yang terbaik dalam kelasnya dapat menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Yang kedua ada tujuan benchmarking yang dilakukan perusahaan terlalu luas. Lalu hambatan yang ketiga yaitu penjadwalan benchmarking yang tidak realistis. Lalu yang keempat ada komposisi tim benchmarking yang kurang tepat. Lalu hambatan selanjutnya dukungan dari manajemen puncak yang terbatas sehingga membuat benchmarking mengalami hambatan dalam prosesnya. Sekianlah pemaparan materi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.